Bapak dan Ibu yang luar biasa, selamat datang di Puslat Bangkhan, Kampus Pemimpin Perubahan. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu dengan sebuah pantun. Banda Aceh, Kutaraja, tempat Iskandar Muda bertahta. Izinkan saya menyapa dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu pagi yang cerah ini? Tentu kabar baik semua. Ini ada pantun lagi nih. Siapa yang suka pantun ini silakan baca. Nonton acara The Academy, isinya canda dan tawa. Bapak Ibu semua selamat pagi, semoga sehat dan bahagia. Itu doa kita, sampai akhir daripada pelatihan kita tetap sehat dan bahagia. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, Pantai Indah, Pohon Kelapa, hati senang, jiwa gembira, bertemu peserta PKN 2. Waduh, terima kasih. A+ dari Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih pandai lagi dari saya dalam membuat pantun. Nanti di akhir pertemuan boleh ya, dibalas pantun ini. Baik, kita berharap pertemuan kita ini diliputi oleh energi yang baik, yaitu energi anabolik ya, bukan energi katabolik. Kalau tak kenal, maka tak sayang, itu pepatah lalu, pepatah lama. Kalau anak sekarang bilang kalau tak kenal maka kenalan dong. Ini yang milenialnya. Baik, saya Faisal Adriansah. Saya lahir di Banjarmasin 7 Juni 1963. Saya besar di Balikpapan, SD, SMP, SMA. Karena itu badan saya tidak terlalu tinggi karena besarnya di Balikpapan. Ya, pendidikan saya S1 Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta, S2 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Syah Kuala. Pelatihan yang pernah saya ikuti ya cukup banyak, ada beberapa pelatihan, tapi yang terakhir ini Diklat Kepemimpinan Tingkat 2 tahun 2014. Kemudian saya pernah juga mengikuti TOT Prima, ini dilaksanakan oleh KPK, Program Revitalisasi Integritas Mental Aparatur pada tahun 2011. Saya punya pengalaman kerja, alhamdulillah ada beberapa tempat, 3 ya. Yang pertama saya pernah bekerja, kalau sekarang Kementerian SDM, dulu namanya adalah Kementerian Pertambangan dan Energi ya, Departemen, 12 tahun di sana. Kemudian di Bapeda Aceh selama 8 tahun, dan saya bergabung di LAN sejak 2010. Kalau dihitung dari sekarang ini sudah 13 tahun. Jadi masa kerja saya sudah 33 tahun, dan jabatan yang pernah saya duduki sebagai Kepala PKP 24 LAN tahun 2014-2019, kemudian saya masih dipercaya menjadi Kepala Puslat Bangkhan 2019 dan berakhir 20 Desember 2022 karena usia sudah masuk 60, maka saya beralih fungsi, beralih jabatan menjadi Widya Iswara Ahli Utama LAN sejak 20 Desember 2022. Baik Bapak dan Ibu, tentu kelas ini harus punya komitmen ya. Komitmen kelas harus kita bangun bersama, apalagi ini adalah materi kita integritas ya. Maka waktu itu sangat penting. Disiplin bagi saya adalah harga mati. Karena itu kita harus hadir ya tepat pada waktunya. Dalam pepatah Arab dikatakan waktu adalah pedang ya. Al-waktu qas-saif. Waktu adalah pedang, kalau kita tidak menggunakannya, kita akan ditebas oleh pedang itu. Ada juga time is money ya. Waktu adalah uang. Nah, di samping kita memperhatikan waktu, maka kita juga sepakat untuk jangan sampai ada suara dering handphone di ruangan ini, jangan sampai terganggu proses pembelajaran kita. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, integritas kepemimpinan ini yang menjadi stressing pertemuan kita pada pagi ini. Nah, ini adalah bagian daripada agenda Self Mastery ya. Self Mastery, kemudian ada agenda PKN 2 yang lain, kepemimpinan strategis, manajemen strategis, dan aktualisasi kepemimpinan strategis. Keempat agenda ini tentu saling terkait satu sama lain ya. Nah, Self Mastery ini menjadi payungnya, dia menjadi roh, dia menjadi motor yang menggerakkan agenda-agenda yang lain. Kalau kita lihat
jam tangan yang saya pegang atau jam tangan yang Bapak Ibu pakai itu berdetak, jarumnya berjalan karena ada gerakan daripada roda-roda di dalamnya. Nah, Shape Mastery ini bisa diibaratkan adalah motor yang utama menggerakkannya sehingga semua bisa berjalan. Nah, Shape Mastery memayungi keseluruhan aktivitas pembelajaran kita. Baik Bapak dan Ibu, sebuah pertanyaan di dalam hati Bapak dan Ibu. Ini kenapa kita harus dapat pelajaran integritas? Apa memang kami-kami ini belum berintegritas? Baik, untuk menjawab itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu pada ilustrasi ini. Ini ada dua orang, A dan B, dua orang dewasa. A dan B, terjadi dialog. Si A bertanya kepada si B, dia tanya, "Mengapa Anda tidak merokok?" Si B menjawab, "Oh, saya sudah berhenti merokok." "Kalau Anda bagaimana?" Si A menjawab, "Saya tidak pernah merokok." Nah, apa yang membedakan kedua orang ini? Silahkan Bapak dan Ibu. Wis, semua angkat tangan. Hebat ya, saya tapi tidak mungkin merespon semua Bapak dan Ibu. Kita mulai yang dari tengah. Ada Ibu yang berbaju warna pink. Ya, oh Ibu dokter ya, nanti Ibu akan menjawab. Baik, di kanan saya Bapak yang baju warna biru, Bapak di kiri saya yang warna putih, baju putih ya. Baik, silakan. Apa yang membedakan kedua orang ini? Terima kasih, luar biasa Bapak dan Ibu. Saya kira ya, analisis Bapak dan Ibu terhadap kedua kisah ini sangat dalam, apalagi tadi Ibu dokter. Baik, Bapak dan Ibu, yang membedakan kedua orang ini yang jelas bahwa A adalah orang yang sama sekali tidak pernah merokok, betul? Ya. B adalah dulu pernah merokok tapi sekarang sudah berhenti. Nah, si B ini kemungkinan untuk merokok kembali bisa terjadi. Dari perspektif integritas, kita boleh mengatakan kedua-duanya berintegritas. Hanya bedanya si A itu tentu saja dia integritasnya terbangun sejak dini, tertanam dalam kepribadiannya. Nah, sementara si B itu dia sudah berintegritas ya. Nah, jangan sampai dia mengulang kembali ya, hal-hal yang berlawanan dengan integritas. Karena itu sebenarnya kita tidak mengajari integritas di sini, tapi bagaimana integritas itu tertanam ya. Jadi integritas itu terpatri menjadi watak dalam keseharian. Jadi Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang berintegritas. Kalau tidak mungkin Bapak dan Ibu bisa berada di ruang kelas ini. Apalagi sudah mengikuti energi ya kepemimpinan. Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan. Ya, Bapak dan Ibu adalah para kepala-kepala, ada kepala dinas, ada kepala biro ya yang luar biasa, para JPT Pratama. Maka Bapak dan Ibu tentu adalah orang-orang yang berintegritas, tetapi yang menjadi hal yang patut ya, kita renungkan bagaimana kita bisa merawat integritas ini. Baik Bapak dan Ibu, integritas ya, itu sesuatu yang biasa kita dengar, tapi sesungguhnya dia sangat penting. Integritas ini merupakan pilar dari suatu bangsa. Bahkan kalau pernah dengar ya, ada kisah, ini pelajaran dari kekalahan Tiongkok dengan Mongol. Ini adalah yang disebut dengan tembok Cina ya. Tembok Cina ini merupakan salah satu dari 10 keajaiban dunia. Sejak Cina membangun tembok ini yang panjangnya 8.851 km, itu orang Mongol nggak bisa masuk ke Cina. Tapi suatu saat Cina dikalahkan oleh Mongol dan orang Mongol tidak merobohkan tembok Cina ini. Dari mana mereka masuk? Mereka masuk dari pintu depan. Lewat apa? Mereka bisa menyogok ya penjaga pintunya. Jadi hancurnya integritas ya. Jadi bisa meruntuhkan suatu pilar bangsa. Karena itu ini adalah hal yang sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana supaya integritas membumi ya, tidak hanya dalam tataran pengetahuan dan wacana semata, ini menjadi bahan diskusi kita selanjutnya nanti ya. Ini ada modul yang bisa Bapak Ibu perdalam tentang ruang lingkup bahasan integritas kepemimpinan ini. Oke, kita akan lanjut nanti setelah coffee break ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.